Hai Sobat Murid, selamat datang kembali di channel Cem on You. Pada hari yang indah ini, kita akan belajar tentang perhitungan biaya produksi yang merupakan subbab dari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 MIPA dan IPS. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita belajar. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat memahami perhitungan harga pokok produksi usaha budidaya tanaman pangan dan mengevaluasi hasil perhitungan harga pokok produksi usaha budidaya tanaman pangan. Karena kita akan mempelajari tentang harga pokok produksi serta perhitungannya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu biaya produksi. Jadi, biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi usaha. Kalau dalam kasus ini, kita akan belajar tentang biaya pada budidaya tanaman pangan. Perlu diingat bahwa kuantitas produksi sangat mempengaruhi harga pokok produksi. Jika makin besar kuantitasnya, maka efisiensi akan semakin bisa ditekan. Dan akhirnya biaya yang dikeluarkan akan semakin kecil. Nah, jika tadi kita sudah mengetahui apa itu harga produksi, sekarang kita akan mempelajari unsur-unsur apa yang terlibat dalam perhitungan harga produksi. Ya, jadi ada 6 unsur ya. Yang pertama biaya investasi, yang kedua biaya tetap, ketiga biaya tidak tetap, yang keempat total biaya, yang kelima harga pokok produksi atau HPP, dan yang terakhir adalah harga jual produk. Nah, langsung saja kita ulas satu persatu. Biaya investasi. Biaya investasi adalah pembelian perlengkapan alat dan mesin yang dibutuhkan untuk proses produksi. Contohnya, ya ada alat-alat untuk perkebunan atau pertanian ya. Ada juga mesin traktor ataupun sprayer untuk pestisida, dan masih banyak lagi, bisa campur, linggis, kemudian mesin-mesin penyiram untuk perairan, dan masih banyak lagi. Berikut adalah contoh tabel biaya investasi. Ya, bisa dilihat terlebih dahulu. Nah, jumlah barisnya akan tergantung dengan mesin dan alat yang kita gunakan dalam proses produksi budidaya tanaman pangan. Misalnya di sini saya menggunakan traktor, jumlah unitnya 1, kemudian harga satuan traktornya adalah 5 juta rupiah. Karena saya beli 1, maka jumlah harganya adalah 5 juta. Kemudian nanti boleh kalian lanjutkan satu persatu, misalnya sprayer untuk pestisida, kemudian misalnya cangkul dan seterusnya. Kemudian setelah selesai terdata alat dan mesin yang digunakan, jangan lupa untuk ditotal di bagian bawahnya. Nah, alat-alat dan mesin yang digunakan itu setiap bulannya menyusut, dan itu harus tetap diperhitungkan dalam menentukan harga produksi. Caranya dengan total investasi dibagi umur alat. Seperti yang saya sudah bilang tadi, ketika sudah terdata semua alat dan mesin di total, ya, misal saya mentotal semuanya adalah 24 juta dibagi dengan 60 bulan. Ya, sorry ini rupiahnya dibagi dengan 60 bulan. 60 bulan ini apa? Prediksi atau perkiraan alat dan mesin yang saya gunakan bisa sampai 60 bulan. Ketika dibagi, hasilnya adalah 400.000 per bulannya. Jadi biaya penyusutan alat tiap bulan yang dikeluarkan oleh saya adalah 400.000 rupiah. Selanjutnya, biaya tidak tetap atau biaya variabel. Biaya tidak tetap atau biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi. Sifatnya tidak tetap dan hanya sesuai dengan jumlah yang misal saya mau memproduksi bulan ini misalnya 50 ton, maka untuk biaya tidak tetapnya hanya untuk memperhitungkan 50 ton produksinya. Kalau
Kalau misalnya di tahun depan saya beli ton, maka hanya mengeluarkan duit untuk menunjang produksi kelapa sebanyak 10 ton saja. Hanya kenapa disebutnya biaya tidak tetap? Karena biayanya hanya dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang kita akan produksi. Nih, contoh-contoh dari biaya tidak tetap, misalnya bahan baku yang saya sebutkan tadi, kemudian bahan pembantu, dan ada juga kemasan. Kalau bahan baku dalam budidaya misalnya benih ya, kemudian bahan pembantunya mungkin pupuk ya, kemudian zat-zat penunjang unsur hara lainnya, dan ada juga bahan kemasan seperti misalnya ketika pasca panen gitu ada karungnya atau kardusnya, itu termasuk dalam bahan kemasan yang tergolong dalam biaya tidak tetap. Nah, ini adalah tabel dari biaya tidak tetap. Bisa diperhatikan terlebih dahulu tabel secara keseluruhan. Jadi, di sini di-list terlebih dahulu apa saja bahan bakunya, bahan pembantunya, dan kemasannya. Ini contoh ya, misalnya saya akan membudidaya jagung. Benihnya harganya sekian, 10.000 per kilonya. Karena saya membeli 10 kilo, maka harganya 100.000. Kemudian pupuknya saya membeli 5 karung. Dengan harga satuan adalah 50.000. Sehingga jumlah harga atau jumlah biaya yang saya keluarkan untuk pupuk adalah 250.000. Untuk kemasan, saya menggunakan karung benih dengan jumlah 12 atau 1 lusin misalnya. Harga satuannya adalah 5.000. Sehingga untuk 1 lusin adalah 60.000. Dan kita total jumlah per satu kali produksi biaya tidak tetapnya adalah 410.000. Selanjutnya biaya tetap. Tadi kita sudah membahas tentang biaya tidak tetap, dan sekarang kita akan bahas biaya tetap pada produksi budidaya tanaman pangan. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang dikeluarkan dengan jumlah tetap setiap bulannya, berapapun jumlah produksinya. Ya, contohnya adalah yang pertama, misalnya tenaga kerja. Tenaga kerja ini tiap bulannya mau kita memproduksi tanaman pangan sebanyak 10 ton, 5 ton, kuintal, segala macam. Tenaga kerja ini pembiayaannya tetap tiap bulan. Ya, kemudian perairan atau listrik, ya, dimana kita tahu sangat dibutuhkan untuk budidaya tanaman pangan. Ini akan tetap pula rata-rata tetap per bulannya. Dan kemudian penyusutan alat yang tadi ya, pertama dari penyusutan alat sudah kita coba untuk per bulannya tadi 400.000. Dan jangan lupakan ada biaya lainnya. Nah, berikut adalah contoh tabel biaya tetap. Boleh diperhatikan terlebih dahulu tabelnya. Di sini saya menggunakan 2 tenaga kerja ya, dan masing-masing dibayar 500.000 per bulannya. Sehingga kalau 2 orang, total biaya yang saya keluarkan untuk tenaga kerja adalah 1 juta rupiah. Kemudian air ya untuk irigasi pada lahan saya misalnya per bulannya adalah 1.500.000. Dan penyusutan alat seperti yang sudah dihitung di awal besarnya 400.000 ya, dan biaya lainnya saya taruh misalnya 100.000. Dan kemudian di total hasilnya 3 juta rupiah. Nah, ini adalah per bulan. Kita akan bagi dalam per hari. Dibagi, seharusnya kan dalam 1 bulan itu 30 hari ya, 30 hari. Namun di sini kita akan menghitungnya 20 hari saja sebagai hari efektif. Ya, dibagi dan totalnya per hari yang dikeluarkan adalah 150.000 rupiah. Setelah kita mempelajari tentang investasi alat, kemudian biaya tetap dan biaya tidak tetap, sekarang kita mulai masuk pada perhitungan biaya produksi. Di dalamnya nanti kita akan pelajari tentang total biaya, harga pokok produksi, dan juga harga jual produk. Total biaya merupakan jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap. Contohnya seperti ini, biaya
biaya variabel atau tidak tetap dan juga biaya tetap. Tadi kita punya total biaya variabel adalah Rp410.000 dan biaya tetapnya adalah Rp150.000. Dijumlahkan. Nah, ketika dijumlahkan itu adalah total biaya. Jadi Rp410.000 ditambahkan Rp150.000, total biaya sejumlah Rp560.000. Harga pokok produksi adalah harga pokok suatu produk dan dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Contohnya seperti ini. HPP atau harga pokok produksi adalah total biaya yang tadi sudah kita hitung ya, dibagi dengan jumlah produksi atau seberapa banyak produk yang sudah terproduksi. Contohnya, dengan total biaya tadi adalah Rp560.000 dibagi dengan total produknya adalah 500, sehingga harga pokok produksi adalah Rp1.120. Setelah kita menghitung harga pokok produksi, selanjutnya kita menghitung harga jual produk, yaitu sejumlah harga yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan produk tersebut. Dihitungnya dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi seperti biaya distribusi dan promosi. Nah, beberapa pertimbangan untuk menentukan harga jual. Yang pertama, harga jual harus sesuai dengan pasar sasaran yang dituju. Ya, kita harus sesuaikan dengan konsumennya. Kalau memang konsumen kita adalah kalangan menengah ke bawah, ya kita tidak bisa menjualnya dengan harga yang fantastis. Selanjutnya, mempertimbangkan harga jual dari pesaing dan target pencapaian break-even point. Nah, persaingan itu juga harus dipikirkan, apalagi kalau produk kita sama. Ya, jangan sampai malah lebih tinggi dari pesaing, tapi kualitas kita lebih buruk dari pesaing. Jadi perlu juga nih pertimbangan dari harga jual pesaing. Yang ketiga, jumlah keuntungan yang didapatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan wirausaha. Nah, harga jual produk juga dapat ditentukan melalui teori dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan permintaan atau penawaran, supply and demand approach. Jadi, dari tingkat permintaan atau penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangannya atau equilibrium price dengan cara mencari harga yang mampu dibayarkan konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuklah jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jadi ini lebih ke tawar-menawar ya. Misalnya kamu menjualnya per satu produknya harganya 1.000. Nah, kemudian ada konsumen yang datang kepadamu dan meminta sejumlahnya 100 buah dari produkmu. Tapi maunya dengan harga 800. Gitu. Nah, tapi kamu bilang kalau 800 itu tidak mencukupi semua harga produksinya, sehingga tawar-menawar, berdiskusi dan dicapailah keseimbangan harga, di mana tidak merugikan konsumen dan tidak juga merugikan produsen. Misalnya dari 1.800 itu keseimbangannya adalah 900. Kamu oke sebagai produsen, konsumennya pun oke. Ya, itu untuk yang supply and demand approach. Selanjutnya, pendekatan biaya atau cost oriented approach. Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik markup pricing dan break-even analysis. Ya, markup pricing itu adalah metode yang biasa digunakan oleh pedagang yang usahanya membeli dan menjual kembali barang tersebut setelah terlebih dahulu ditambah biaya-biaya, misalnya biaya produksi, ongkos, promosi, dan lain-lain. Dan kalau break-even analysis ini hubungan dengan break-even point ya, yaitu titik impact, di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya itu seimbang, sehingga tidak rugi dan tidak untung dalam perusahaan. Singkatnya, kalau break-even point itu pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan
cara menganalisis BEP-nya atau Break-Even Point. Pada pendekatan biaya juga dapat ditentukan harga jual produk dengan menambahkan margin keuntungan. Yang ketiga, pendekatan pasar atau market approach. Merumuskan harga suatu produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga. Seperti situasi, ya kan, kondisi, persaingan, sosial dan budaya. Contoh penentuan harga jual. Yang pertama tadi, dengan kesepakatan dan hasil penawaran ya. Kemudian yang kedua, proses pasar dan persaingan. Bagaimana kita melihat pesaing, bagaimana kita melihat kondisi pasar. Dan yang tadi dengan cost oriented approach ya, dengan harga pokok produksi ditambahkan margin keuntungan. Nah, misalnya kita mau margin keuntungannya berapa? 50% dari harga pokok produksi. Kemudian kita tentukan dulu 50% dari harga pokok produksi adalah Rp560 dan harga pokok produksi adalah Rp1.120, sehingga untuk harga jual produk dijumlahkan saja 1.120 harga pokok produksi ditambah dengan margin keuntungannya. Hasilnya adalah Rp1.680. Ini adalah harga jual per satu produk dan kamu dapat untung 50%. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nanti boleh di kolom komentar. Baik, kita masuk pada kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu harga pokok produksi atau harga produksi dapat ditentukan dengan menghitung harga pokok produksi terlebih dahulu, kemudian menentukan harga jualnya. Penentuan harga jual itu ada 3 teori pendekatan. Yang pertama supply driven approach, yang kedua cost oriented approach, dan yang ketiga market approach. Baik sobat murid, itu saja pembelajaran kita pada hari ini tentang perhitungan biaya produksi. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, komen, dan share untuk berbagi ilmu kepada sesama. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk kamu yang ingin terus belajar bersama di channel. Saya Brenda Marina mengucapkan sampai jumpa.